Karena begitu kamu lulus dari universitas, kamu duitnya dari mana kalau jadi pengusaha? Iya, Kalau kecuali dia kalau udah sambil orang kerja. tuanya, kecuali ya sambil kerja kan. Kalau nggak kerja, Ya pasti masih dari orang tua, ya kan. Ketika orang tua kamu cuma biasa-biasa saja, yang nggak mampu, terus bagaimana? Personal branding is a must, I think. Itu perlu ya, untuk portfolio, untuk identitas dirinya. Tapi tujuannya yang harus jelas. Kalau dia mau flexing saja, untuk apa? Hai semuanya, kali ini balik lagi dengan saya, Vidya Putri. Tapi kalau biasanya kita dalam program yang membahas tentang isu politik atau dengan tokoh politik, kali ini berbeda. Karena pada program kali ini kita akan bahas tentang cerita kehidupan, tokoh inspiratif dari orang-orang yang mempunyai pengaruh nih di Indonesia. Dan untuk episode pertama hari ini, kita akan ngobrol langsung dengan bos dari properti dan juga perhotelan, Bapak Antoni Putirai. Halo Pak, apa kabar? Saya baik, apa kabar Putri? Baik juga Pak. Jadi Bapak Antoni ini adalah salah satu CEO dari Tamara Group ya Pak. Nah, sebelumnya boleh nggak sih diceritakan untuk Tamara Group sendiri ada di beberapa bidang bisnis aja? Oke, kita ada di berbagai lini industri ya. Jadi kita ada di food and beverage, kita ada di hotel, kita ada juga office building, basically property. Kita punya main bisnisnya. Tapi saya pribadi juga ada di tambang. Itu under Tamara Group juga Pak? Kalau tambangnya bukan, karena saya pribadi gitu. Okay. Ya. Dan uniknya Tamara Group itu ya terdiri dari berbagai pengusaha yang gabung sama kita-kita. Jadi kita joinan. Oh, berarti sebenarnya Tamara Group itu nggak cuma Bapak aja yang... no, I don't own semuanya. Cuma saya, bapak saya almarhum itu yang dituakan, dia yang foundernya. Jadi setiap perusahaan pun, setiap PT-PT beda-beda pemegang sahamnya. Bisa beda-beda pemegang sahamnya. Oke. Kan Bapak nih udah menjadi salah satu CEO dari Tamara Group. Apakah sebelumnya Bapak pernah nggak sih ngerasain untuk ngelamar kerja atau langsung mewarisi perusahaan keluarga ini, Pak? Kalau kerja pernah, tapi kerjanya pun juga di perusahaan yang ada saham ayah saya. Oh, oke. Jadi itu 50-50%, saya ingat sekali sama orang Taiwan, bikin pabrik furniture. Oke. Ya, tapi ya saya harus bekerja sebagai profesional. Jadi waktu datang jam 9 ya harus datangnya jam 9 gitu loh. Kalau tidak datang tepat pada waktunya, kita kena juga denda. Oke. Gajinya dipotong. Nah, sekarang gini Pak, kan itu sebenarnya masih ada saham kepemilikan dari punya Bapak ya. Bapaknya Bapak. Itu tadi Bapak bilang tetap menjalani peraturan yang ada. Waktu Bapak datang, di-mention nggak kalau Bapak tuh anaknya salah satu pemilik saham di perusahaan itu? Ya pasti di-mention lah, pasti di-mention. Ya, tapi namanya orang Taiwan ya, itu bagus. Cara kerja mereka orang itu sangat profesional. Jadi dalam artian kalau kamu salah ya kamu harus diluruskan, dibenarkan gitu, ditegur lah. Jadi kita dibangun dari sana supaya kita jangan semerta-merta. Oke. Nah Pak, kalau misalkan nih, pada saat Bapak di perusahaan Taiwan, itu Bapak mengaplikasikan 100% nggak ke perusahaan Bapak yang sekarang Bapak pegang di Tamara Group? Tentunya enggak. Karena kan setiap industri ada beda-beda caranya memanage-nya ya. Karena kalau dengan industri perkayuan ataupun furniture sama keuangan, pasti beda lagi. Dengan kita memanage industri keuangan dan manage industri properti itu beda lagi. Oke. Jadi itu memang harus ada prosesnya untuk belajar ya. Iya. Nah, kita balik ke Tamara Group itu sendiri. Yang saya tahu itu kan dimulainya dari Bank Tamara ya Pak, kalau saya salah. Betul. Nah, itu Bapak ikut juga start dari situ atau lini bisnis yang lain Pak? Enggak, waktu banknya itu ke abang saya, almarhum. Oh, ya, jadi sayanya ada di grup. Saya lagi di pengembangan untuk properti-propertinya dan bisnis-bisnis yang lain. Tapi saya nggak ikut di banknya.
Nah, oke tadi Bapak bahas tentang bagian properti. Ya. Propertinya ada apa aja sih Pak? Terutama untuk nama-nama mungkin nih supaya teman-teman juga tahu siapa sih behind di balik brand-brand yang kalian suka lihat, mungkin hotelnya atau propertinya. Boleh Pak di-mention Pak? Itu mungkin terlalu banyak kali ya. Tapi kita gini, kita nggak besar-besar banget, tapi banyak gitu. Jadi ya saya datang sini bukannya untuk mempromosikan. Oke, kira-kira salah satunya apa? Tiga dari brand yang Bapak handle. Untuk apa? Hotelnya? Untuk hotel, boleh hotel. Hotelnya All Season yang di Tamrin ya. Itu memang keluarga saya sendiri, kalau kita keluarga sendiri itu 100% ya. Lalu Neo Plus Hotel di Kebayoran, itu juga 100% owned by our family. Terus yang di Surabaya, di Bali pun kita ada, Java Paragon. Tapi Paragon. Itu ada 3 keluarga. Jadi keluarga saya, paman saya di sana sama 2 keluarga lagi. Berarti berkolaborasi dengan keluarga yang lain juga ya, Pak? Iya. Kita lebih banyak bekerja sama lah. Kita banyak kongsian atau bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Karena kan modalnya kurang. Kenapa? Kenapa kalau banyak itu berarti sebenarnya bukan di situ. Kan kalau kita ini kan sebagai anak muda, terutama saya sendiri, pengen tahu nih Pak, istilahnya dengan Bapak kan katakan memang diwariskan oleh almarhum bapaknya Bapak. Tapi kan menurut saya yang susah itu bukan hanya selalu pas merintisnya, tapi menjaga sustainabilitasnya. You're very right. Nah, boleh nggak sih Pak dikasih tips and triknya untuk menjaga itu bagaimana sih agar tetap sustain sampai sekarang? Jujur ya, jujur itu semua karena anugerah Tuhan. Ya itu pasti. Saya nggak mau bilang itu saya pintar atau segala macam. Saya kasih contoh bahwa gini ya, satu perusahaan di mana kan kita juga punya direktur. Betul. Saya pun nggak bisa kan setiap hari di satu perusahaan. Ya. Jadi kalau saya punya upamanya 20 perusahaan, maka saya kan nggak bisa di 20 perusahaan tiap hari. Betul. Saya cuma hanya bisa setiap minggu ada weekly meeting sama board of director. Di sana mereka orang memberikan laporan, memberikan kita informasi, di mana kita akan harus memberikan atau arahan atau keputusan. Jadi kalau kita ngomong ada formula yang baku, saya rasa nggak ada. Tapi yang kita harus tahu bahwa yang lebih penting sekarang adalah sustain daripada membuka usaha. Membuka usaha itu gampang. Iya, semua orang bisa bikin, tapi ngejaga. If you have money, you can open. Iya. Buktinya sekarang startup company begitu banyak ya. Oke, lagi hype lah. Betul. Tapi juga ada beberapa, bahkan banyak perusahaan startup company juga yang bangkrut. Betul. Dan yang lagi susah, ya kan? Jadi itulah waktu yang akan bicara. So again, modal itu penting bagi entrepreneur. But then kalau kurang modalnya, maka kamu harus bisa membawa atau mengajak teman-teman untuk berinvestasi. Itu maksud saya tadi. Oh, yeah. Oke. Berarti kita juga berkolaborasi dengan orang-orang yang kemungkinan bisa mempunyai potensi untuk membantu perusahaan kita. Betul. Dengan satu visi tentunya. Ya. Yang maksudnya punya satu visi yang sama. Iya dong. Umpamanya dia suka di perhotelan, maka dia akan datang ke saya, dia bilang, yuk mau nggak buka hotel gitu kan. Modal saya cuma segini, maka saya akan ajak teman-teman untuk membuka hotel gitu. Iya. Tapi kan saya tahu nih Pak, ada beberapa juga kayak F&B atau hotel, sebenarnya itu dia dalam satu merek tertentu itu tuh sebenarnya bisa sampai 10-15 orang mungkin yang berkecimpung di situ. Itu apakah dalam perjalanan yang enggak rumit Pak gitu? Enggak. Yang paling penting begini, ketika kamu membuka satu perusahaan yang begitu banyak shareholder-nya, pemegang sahamnya, shareholders-nya, kamu harus ada yang namanya shareholders agreement di awalnya. Gampang. Saya kasih contoh seperti restoran gitu ya. Saya ada kok beberapa restoran yang shareholders-nya lebih dari 10. Nah iya, itu ya kita harus ada kesepakatan awal di mana pemegang saham tidak boleh intervensi. Kita akan menunjuk 1 atau 2 direktur operasional di mana dia yang akan run the show. Ya, kita cuma hanya mendapatkan setiap bulannya reporting dari mereka orang. Ya, lalu kita akan membaca di sana
bahwa kok salesnya ini naik, tapi kenapa profitnya tidak naik? Berarti kan pasti ada cost yang di sana, yang mungkin terbuang atau kurang efektif, kurang efisien. Yeah. Nah ini hal-hal seperti inilah. Tapi kita tidak boleh langsung intervensi. Mungkin nanti ada RUPS tiap 6 bulan ya, kalau RUPS kan biasanya setahun sekali. Tapi karena kita mau perusahaan ini karena nggak besar, maka kita harus sering-sering ketemu pemegang saham untuk mengantisipasi flow atau kekurangan manajemen itu. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas soal untuk maintaining, nah sekarang kan kita move untuk anak muda yang mau merintis. Tadi Bapak bilang ada selain perhotelan ada yang kuliner. Berarti yang kuliner ini salah satunya Bapak merintis ya? Yeah. Nah, saya nih Pak, saya tuh pengen banget punya bisnis kuliner. Okay. Boleh nggak sih Pak dikasih tips and triknya selain saya hanya punya modal? Boleh. Dari sisi merintis punya modal nih sekarang nih, dari sisi merintis. Punya modal dikit lah gitu ya. Oke, tentukan bahwa kalau kita mau buka F&B, lokasinya harus yang cocok dengan apa yang kita buka. Seperti kayak saya ada satu restoran di Hang Tuah ya, di Hang Tuah itu restoran Chinese, tapi dia halal. Oke, cukup hype lah sekarang gitu. Tapi kalau saya buka restoran Chinese itu di tempat yang Jakarta mungkin timur atau barat, mungkin kurang diminati. Karena tidak ada target marketnya mungkin ya Pak? Iya, itu salah satunya kan. Dan yang kedua, target market kamu harus yang jelas. Mau kemana? Mau ke fine dining atau bisa ke khalayak umum? Ya, satu porsinya mungkin yang berapa? 80.000, 100.000, di mana sekarang orang Indonesia itu sudah mampu lah untuk makan satu orang per pax-nya 100.000 itu sudah banyak yang mampu. Tapi ketika kamu naik di 200.000 itu another challenge, juga, iya. another level. Ya. Hal-hal kayak gini banyak kita bisa bicarakan lah. Itu kan teknis. Itu secara teknis ya Pak. Kalau dari strategi secara kepemilikannya harus jadi owner yang seperti apa? Untuk misalkan membranding, saya punya bisnis contohnya ini. Strategi dari personal branding Bapaknya sendiri, Bapak bagaimana? Nah ini unik. Judulnya hari ini kan personal branding ya. Saya sendiri nggak punya sosmed. Iya, tadi saya cari sih Pak, kalau boleh jujur. Ya kan? Saya nggak punya FB, saya nggak punya Instagram, saya nggak punya TikTok. Kenapa Pak? Karena saya pikir nggak perlu ya. Apalagi saya bukannya mau branding diri sendiri kan. Begitu banyak usahanya ya biarin aja, semua perusahaan itu akan ada brandingnya sendiri gitu. Iya. Ya, seperti kayak kita juga punya kompor gas yang namanya Teknogas. Oke. Ya, seluruh Indonesia kita distributornya. Nah, masa saya harus yang tampil? Kan nggak harus. Jadi biarkanlah setiap perusahaan itu punya brandingnya masing-masing, dipromosikan gitu. Kita bicara personal branding ya. Personal branding itu bagi saya mungkin lebih cocok ke orang-orang yang lebih muda. Ya, tentunya saya udah 55, ngapain juga sih personal branding gitu, nggak perlu gitu. Tapi kalau anak muda, karena itu adalah jati dirinya, identitasnya harus jelas. Ya, saya setuju bahwa kalau anak muda yang mau membangun citranya ya harus pakai sosmed. Sekarang kita tidak bisa lari dari yang namanya era dunia maya. Iya. Ya kan, itu seperti kayak sepasang kekasih, nggak bisa. You have to. Jadi kalau kamu mau meniti karir kamu pun juga kamu harus ada yang namanya sosmed kan? Portfolio. Iya, bukan untuk narsis-narsisan. Iya. Nah, tujuan kamu harus jelas waktu kita bicara personal branding. Saya kasih contoh yang paling menarik. Masih ingat yang namanya Doni Salman? Masih ingat dengan nama Indra Kents yang selalu bilang murah banget gitu ya. Membranding. Itu kan brandingnya bagus banget. Personal brandingnya bagus, tapi tujuannya apa? Ketika kalau saya personal branding, berarti kan saya harus menjual sesuatu kan? Dan saya tidak perlu itu.
Saya ada beberapa perusahaan ya biarkan mereka orang secara organik akan mempromosikan produk-produk itu sendiri. Yang saya mau sharing ya untuk anak-anak muda itu personal branding is a must, I think. Itu perlu ya untuk portfolio, untuk identitas dirinya. Tapi tujuannya yang harus jelas. Kalau dia mau flexing saja, untuk apa? Kecuali kalau kamu mau ada jualan produk, ya kayak seperti Putri mau jualan skincare, itu cocok banget. Bener nggak? Kan ada yang dijual gitu. Nah kalau seperti yang Indra Kents, lihat dia bagus, dia punya personal brandingnya, tapi kan tujuannya salah. Saya ada podcast di kalau nggak salah itu Trisakti kalau nggak salah yang ngajak saya wawancarin saya. Saya juga bilang flexing is okay. Saya bilang asal uangnya halal. Betul. I mean if you can afford, why not? Benar nggak? Kalau you cannot afford, don't do it. Itu aja, balance aja. Betul. Keren Pak. Nah, untuk bisnis Bapak ini kan pasti ada yang sudah merintis, ada yang memang sudah menjalani dari warisan sebelumnya. Ini apakah hanya anugerah dari Tuhan? Apa ada nggak sih mungkin salah satu hal yang Bapak lakukan secara konsisten yang mungkin itu bisa jadi tips yang harus dimiliki semua owner? Konsistensi itu is a must. Itu harus. Saya kasih contoh gini aja. Banyak orang yang mau punya badannya sehat, mau punya badannya mungkin yang atletis. Selalu ngomong gini, saya akan pergi ke gym. Oke. Pada kenyataannya pergi nggak? No. Bolong-bolong, Pak. Exactly. It's all about commitment and consistent. Bagaimana kita bisa memiliki tubuh yang bugar, yang sehat, yang atletis, ketika kita tidak pergi workout. Kalau kamu nggak olahraga, cuma saya hanya mau, tapi nggak pernah melakukannya secara konsisten, you cannot do it. Ya, kalau kamu pergi cuma ke gym, lagi semangatnya cuma hanya 1-2 bulan, gitu. After that you stop, ya nggak bisa kan? It's all about commitment and consistency. Commitment and consistency is another two different story kalau bagi saya. Kamu bisa saja komit, seperti ini. Ya, saya mau komit bahwa saya akan pergi ke gym seminggu 2 kali. This is good kan? Yeah. Tapi how long can you consistently go to the gym 2 times in a week? Yeah. Sama dengan itu. Niatnya sih. Betul. Usaha nggak bisa kita cuma hanya sekedar, gue lagi seneng nih, euforia, gara-gara temen gue ngajakin gue bikin ini, terus kita ikut. Tapi kita nggak pernah benar-benar terjun secara fisik di sana. Gitu. Ya kan? Saya amazed jawabannya, Pak. Saya amazed sama jawabannya, benar. Karena memang menurut saya, ya mungkin diri saya sendiri pun kadang konsisten dan komitmen itu mungkin salah satu yang bisa dijalankan. Kalau lagi komitmen mungkin lagi nggak konsisten, atau kalau lagi nggak konsisten mungkin nggak lagi komitmen. Nah ini kayaknya menjadi permasalahan anak muda, most of the young. Not only anak muda, orang tua pun juga begitu. Iya. Karena mungkin kalau anak muda itu kan udah banyak menyerap ilmu-ilmu dari sosial media, Pak. Yeah. Jadi kayak kesannya, jadi kita nggak bisa metain nih sebenarnya yang mana dulu yang bisa kita jalanin. Prioritas ya? Prioritasnya yang mana? Okay. Nah, boleh nggak sih Pak kasih saran buat anak muda dari versi Bapak nih? Sebenarnya anak muda tuh harus kayak gimana supaya benar-benar dia bisa mencapai goals-nya? Awalnya harus ada tujuan. Harus ada tujuan, visinya itu harus jelas. Kalau kita nggak punya visi, itu berat. Ya kan? Kalau kita ada tujuan bahwa, paling nggak target. Make it easy gitu, target. Saya mau jadi entrepreneur, saya mau jadi pengusaha. Kapan saya mau menjadi pengusaha itu? Ini harus jelas dulu kan? Timeline-nya ya? Ya, waktu saya diundang jadi pembicara di universitas, ada di Ukrida kalau nggak salah gitu. Itu ada 200-300 student, saya bilang, kalian orang nggak perlu harus menjadi pengusaha langsung. Ini ada kesalahan juga bagi saya loh ya, pribadi. Karena begitu kamu lulus dari universitas,
kamu duitnya dari mana kalau jadi pengusaha? Iya, Kalau kecuali dia kalau udah sambil orang kerja. tuanya, kecuali ya sambil kerja kan. Kalau nggak kerja, Ya pasti masih dari orang tua, ya kan. Ketika orang tua kamu cuma biasa-biasa saja, yang nggak mampu, terus bagaimana? Jadi menurut saya lebih baik kerja dulu, nggak ada salahnya. It's fine. Malah meniti karir, kita bisa belajar, ya selama mungkin kalau kita kasih timeline-nya 10 tahun, nah ini target. Ketika udah 10 tahun kita sudah ada tabungan, kita udah ada experience, kita sudah ada teman-teman yang kita bisa mendefine bahwa oh ya ini orang baik, bisa satu frekuensi sama saya mau ngajak untuk gabung, itu baru mulai jadi entrepreneur. Networking ya Pak? Iya, jadilah pengusaha habis itu. Saya memang mengencourage banyak orang jadi pengusaha. Karena kita punya pengusaha di Indonesia itu sangat rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Iya. Tapi there's nothing wrong again to work first. Ya, jadi mindsetnya harus benar, target dulu. Ya, baru nanti ada cita-citanya, pencapaiannya. Nah, itu baru it will come automatically if you consistently build your tadi itu your personal branding itu. Karena kan personal branding itu bukan hanya soal pencitraan. Betul. Ya, kalau kita mau pencitraan, saya nih contohnya, contoh deh gampangnya. Kalau saya mau pencitraan, saya bikin sosmed sendiri aja. Ya kan? Putri saya juga ada kok, yang ikut followernya banyak banget. Ya, tapi kan saya nggak, karena saya tahu, ya umur segini ngapain lagi gitu. Saya waktu umur masih muda gitu ya, mungkin 10 tahun yang lalu, ada juga gitu, tapi saya pikir-pikir buat apa ya? Toh saya nggak menjual produk apa-apa. Semua perusahaannya kan udah ada jalan sendiri. Ada jalan, ada direkturnya masing-masing, ada departemennya masing-masing. Saya kasih contoh umpamanya gini. Oke, kalau saya mau pencitraan, saya bisa masukin ke YouTube, terus saya bicara tentang jam. Rata-rata kalau pengusaha gitu sih Pak, kalau nggak jam, Mobil. Jam saya banyak, saya kolektor. Aset dia di saham atau apa? Exactly, but I didn't do that. Saya nggak lakukan itu kan. Kalau itu saya mau lakukan, bisa saja akan menarik karena saya punya koleksi juga bagus-bagus. Iya. Lebih dari 20 jam. Mantap. Koleksi saya. Iya, tapi saya tidak lakukan itu. Untuk apa? Saya lebih suka berbagi lah. Ya, berbagi kalau bisa menjadi inspirasi itu bagus, tapi kalau enggak, paling enggak memberikan inputan. Ya. Oke, terkait input nih Pak. Ada nggak sih, kan kalau kata orang, pengusaha yang mulai dari nol. Ada nggak apa sebenarnya? Kalau dari sisi bawah udah pengusaha nih, kalau mendengar tagline itu, possible atau tidak sebenarnya? Possible banget. Saya banyak, ada teman-teman saya yang memang mulainya dari nol. Ya, it's not easy, but they make it. Berarti nol itu nggak semata-mata nol modal ya Pak? Mungkin dia nol sistemnya, dia mulai untuk istilahnya merakit sistemnya sendiri atau gimana Pak? Oke. Modal iya, tapi kalau skill, you need to. Nah, ini bedain. Banyak orang bilang sama saya begini, bro, kan kalau zaman dulu teman-teman kita atau bapak-bapak kita itu nggak sekolah juga nggak apa-apa. Iya. Bisa jadi kaya raya. Oke? The time is over now. Zamannya kemasan era itu sudah nggak ada. Berarti pendidikan penting banget Pak. Pendidikan itu bagi saya penting, dan bagi saya sekarang pendidikan itu harus lebih spesifik. Oh oke. Boleh Pak di-share Pak, saya penasaran. Jadi gini, apa yang saya khawatirkan sekarang 10 tahun ke depan itu AI akan menggantikan orang. Iya. Ya. Perlahan. Jangankan 10 tahun, sekarang pun sudah is happening. Ya tahu kita ngomong ChatGPT. ChatGPT itu sudah bisa menggantikan komposer. Kalau Putri mulai masuk ke apps itu, bilang aja sama apps itu, saya mau bikin lagu ini, umpamanya ya. Caption juga udah mulai ngebantu. Exactly. Law, hukum nih, pengacara kan, suruh bikin, bisa juga, walaupun banyak salahnya. Iya, memang harus tetap dicek juga. Iya. Jadi ini akan sangat
menarik ya bagi saya yang anak-anak muda, teman-teman saya yang masih muda harus lebih spesifik. Berarti pendidikan dan experience ya Pak penting untuk seorang pengusaha. Dan expertise. You need to be expert in something. Ya, seperti kembali ya, judulnya hari ini topiknya adalah personal branding. Personal branding kan. Kalau kamu ngomong di YouTube, kamu gak spesifik, orang tidak akan melirik ke kamu. You have to be good in that topic kan. Kamu harus benar-benar menguasainya. Kalau enggak orang bilang lah, ya kamu ini kan ilmunya baru ilmu abal-abal, ngerti sedikit, comot sana, comot sini. Tapi ketika kamu spesifik, kamu bisa menjelaskan dengan detail, tentunya dengan dengan angka-angka statistik ya, orang akan melirik, akan melihat, right? Oke. That's right. Saya setuju Pak. Nah, sekarang kita udah bahas tadi terkait untuk bisnisnya. Nah, dengan kebijakan ekonomi dengan pemerintah sekarang, menurut Bapak Antoni gimana nih? Jujur kalau kebijakan pemerintah sekarang secara keseluruhan bagus, sangat bagus. Dan bukan saya mau mau ngebagus-bagusin gitu. Enggak. Tapi kan angka juga tidak bohong. Iya. Ekonomi kita pertumbuhannya proyeksi tahun ini adalah 5%, which is very good. Kalau compare sama negara-negara tetangga kita, bahkan di Eropa pun, itu saya baru pulang ya. Ini menarik, saya baru pulang dari Australia gitu. Itu udah banyak homeless juga loh. Yeah. Oke. Itu pasca after COVID atau? Ya, barusan aja kan. Saya baru pulang 3 minggu yang lalu. Oke, Pak. Jadi waktu saya pergi ke tempat keramainya yang itu, yang ya elitnya gitu, banyak yang minta-minta loh. Ya, ini kita bicara bulenya gitu. So the world is not getting better ya. Saya nggak mau worse juga. Tapi secara keseluruhan kayak Amerika sekarang Fed sudah menaikkan sampai 5% suku bunganya gitu. Yeah. Itu menakutkan bagi saya karena saya ini lulusan di Amerika, tentunya nggak pernah Amerika menaikkan suku bunga begitu tingginya. Ya. Maka dampaknya apa? Ketika itu dia naikkan terus secara lama waktunya, maka banyak orang tidak mampu membayar mortgage-nya. Betul. Ada, sekali lagi akan jadi property bubble. Nah, property bubble larinya mana? Ke bank lagi. Ya, kalau udah ke bank, financially kita ini udah menyatu. Dunia itu udah nggak bisa dulu gua nggak bisa udah. Ya, kembali kepada ekonomi kita. Ini menarik. Kita sekarang lagi seru bicara tentang mall-mall yang sepi. Banyak Pak. Apalagi pasca COVID dan banyaknya online. Betul. Kita ngomong Tanah Abang, kita ngomong Mangga 2. Kita ngomong ITC, ya itu kita bisa Google kok. Betul. Mereka orang yang YouTuber datang pergi, dia orang syuting gitu ya. Iya. Saya sampai juga terkaget-kaget gitu loh. Ini apa fenomenanya? Kenapa ketika ekonomi tumbuh 5%, tapi begitu banyak juga retailers juga pada mati gitu. Iya, Pak. Ya tadi kamu udah sebutin benar, salah satunya karena kena online. Iya. Ya makanya pemerintah ban menyetop yang namanya TikTok kan. TikTok, betul. Tapi saya setelah melihat statistiknya, TikTok itu cuma 9%. Betul. Bagaimana dengan Shopee, bagaimana dengan Bibli, dengan Tokped, gitu. Nah ini emang pemerintah harus melihat secara keseluruhan. Tentunya saya nggak mau masuk ke sana, ranahnya sana, karena itu harus yang pemerintah ya. Iya. Saya cuma hanya mau share bahwa ya untuk sementara ini hati-hatilah memakai uang. Ya, frugal living ya sekarang ini. Yang lagi banyak digaung-gaungkan orang, terutama anak muda. Betul. Jangan ikut-ikutan yang namanya Doni Salman, Doni Salman, Indra Kents. Janganlah, itu udah kamu lupain aja. Mereka orang begitu karena mau nipu orang. Berarti yang seperti itu sebenarnya adalah tujuannya untuk menipu orang. Lah iyalah, anak umur segitu bocah tahu-tahu bisa sekaya raya itu dari mana?
Ya kan, kalau nggak ngerampok ya jualan narkoba. It's easy gitu. You need to be processed. Saya aja juga nggak bisa besar-besar sekali sekarang. Biasa-biasa aja. Tapi saya udah nggak mau membanding-bandingkan. Oke. The issue with many people right now, bukan anak muda doang. Yang seumur saya juga banyak kan teman-teman masuk penjara, banyak banget. Banyak, Pak. Itu karena apa? Bukan jahat mereka orang. Kadang-kadang bukan mereka orang jahat, bukan nakal. Tapi mereka orang ada greediness. Ya, mereka orang mau besar, lebih besar lagi, dan makin besar. Dia orang lupa. Besarnya itu bukan organik, tapi pompaan. Ya. Money laundering, Pak. Maksudnya. No, dari utang. Oh. Kalau nggak dari hutang bank atau utang dari masyarakat. yang nggak bisa dibayar kan maksudnya. Iya. Dua opsi itu ya. Gitu. Saya bilang, oh saya punya produk bagus nih. Opanya yuk, Putri kamu invest. Begitu banyak orang invest, tahu-tahu dia punya perusahaannya kaput. Bangkrut. Saya kasih contoh yang solid, yang baru saja, Indosuria. Iya Pak. Itu padahal yang ikut banyak banget artis, misalnya orang-orang yang harus orang-orang yang juga intelek. Iya Pak. Iya itu. Ya, jadi hati-hatilah karena dunia ini saya rasa 1-2 tahun ini gonjang-ganjing. Betul. Ya. Itu apakah hanya karena pasca COVID atau memang secara keseluruhan dunia benar-benar lagi nggak baik-baik aja, terutama ekonomi, Pak? Besar pengaruhnya. Saya lebih mau bicara ke Indonesia tentunya ya, karena Indonesia kan aja. bisnis saya banyak di sini yang nggak ada di luar. Di Indonesia kamu bilang benar, karena pasca COVID itu pasti. Tapi yang kedua tidak kalah pentingnya gara-gara mereka orang hutang terlalu besar. Hutang sama bank terlalu besar. Masa COVID itu pemerintah bagus sekali, dia memberikan yang namanya leniency, kelonggaran. Ya, jadi pengusaha yang benar-benar susah kena dampaknya COVID, dia orang akan dikasih pembayarannya itu ke bank dengan bunga yang sangat-sangat rendah. Dan tidak perlu membayar cicilannya dulu. Iya. Nah, begitu selesai COVID, si bank tentunya nggak bisa lagi dong. Iya. Bank juga perlu survive. Betul. Maka waktu si bank mulain menagih iya, dengan termin waktu yang baru ya. Dengan cicilan-cicilan itu, dengan bunga yang memang sewajarnya, mereka orang tumbang. Sangat sayang sekali. Jadi kayak saya ini, yang umur-umur segini kan kita suka waktu kecil ke Gunung Agung. Oh iya Pak. Mungkin kamu nggak tahu ya? Saya tahu Pak. Tahu, bagus. Buku masih di situ, penerbit-penerbit tertentu adanya di situ. Bagus. Nah itu tutup semua kan? Iya. Di seluruh Indonesia, sayang sekali. Padahal bagi saya itu adalah satu ikon kan? Iya, itu yang menemani masa kecil, ya, untuk umur-umur tertentu ya Pak. Iya, sih. Ini tidak bisa kita ignore. Kita nggak boleh bilang oh nothing happen gitu. Ya. Oke Pak. Nah, ini kan Bapak juga sudah istilahnya berhasil dalam memaintain dan juga menjalankan bahkan mengeksekusi setiap bisnis Bapak. Ada kegagalannya loh. Nah, ini harus jelas ya. Nah, ini menarik. Ini menarik. Banyak pembicara itu yang saya nggak setuju dan yang saya nggak suka selalu ngomong tentang kesuksesan story-nya dia. Padahal dia juga banyak yang namanya kegagalan kan? Iya Pak. Ingat, semua bisnis tidak ada yang bisa menjamin 100% untung. Betul. Nah, itu aja. Setuju saya. Ya. Tentunya juga saya ada kegagalannya. Oke, tapi kan mostly yang memang ya puji Tuhan. Puji Tuhannya puji Tuhan. Sekarang kita ya bersyukur sekali lah, bersyukur sekali. Oke, biasanya setiap pengusaha itu mereka membuka sebuah usahanya untuk istilahnya berbuat baik kepada orang. Yeah. Salah satunya dengan membuka lapangan kerja. Nah, ini kan Bapak sudah lakukan. Yes. Nah, biasanya next step-nya para pengusaha itu dia akan menjadi salah satu yang terjun dalam pemerintahan. Contohnya bisa menjadi seorang politisi. Nah, kira-kira nih, Bapak Antoni Putira ini akan ada nggak arah-arah untuk terjun ke dunia politik? Ya, nggak tahu. Itu calling ya. Berarti sekarang belum ada calling ya, Pak? Masih lagi pikirin. Tapi tanpa kita menjadi politisi, kita pun juga bisa menjadi saluran berkat kan? Ya kan? Seperti kalau kita membuka lapangan kerja di masa COVID ya. Di masa COVID saya bersyukur sekali
kita bisa membuka 7 restoran. Oke, boleh nggak Pak kita tahu nama-namanya? Karena mungkin kan teman-teman yang anak muda di sini kadang perlu pembuktian. Oke, saya CEO, apa aja sih usaha-usahanya gitu Pak? Saya join sama teman-teman ya. Ini juga ada anak muda banyak. Yang sekarang lagi hype itu Sakmedak. Oke, Sakmedak itu udah ada di 3. Jadi Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Oke, ada La Moringa. La Moringa itu di Labuan Bajo. Nah, sekarang dia barusan buka, baru 2 bulan yang lalu di Kemang. Kita ada Petik di City Walk, makanan sehat. Ya, terus kita ada Chanba di Pik. Terus kita ada Rumu di Aditya Warma, itu Jepang. Berarti ada beberapa banyak bidang. Ya, dan ya saya lagi berdoa kalau bisa ya dalam masa 1 tahun lagi bisa buka 3-4 lagi. Wah, pasti kita doakan juga nih nanti anak-anak muda juga bisa banyak belajar sama Bapak nih. Sama-sama. Berarti kalau dari perspektif saya sebagai anak muda kan Bapak udah dikatakan sukses nih. Kalau menurut Bapak sukses itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Nah ini, nonton aja deh, saya punya YouTube yang sama yang siapa dia? Saya diwawancari sama Shankers kalau nggak salah itu. Ya gini, intinya sukses itu bukan sesuatu yang seperti orang yang sangat kaya dan kaya raya gitu. Harus punya rumah 2 atau 3 di Menteng, di Simpruk, ataupun punya mobil yang 10 sport car, ataupun punya deposito yang mungkin udah 20 ratusan M. No. Kesuksesan itu bagi saya itu ketika kita punya damai sejahtera. Kita punya banyak teman, bukan banyak musuh. Saya punya banyak teman ya, kaya raya. Tapi datang ke saya untuk curhat, ya, untuk minta advice. Anaknya kena narkoba. Ayo. Masalah dengan kepolisian. Lalu ada juga yang hutangnya begitu besarnya, sampai dia nggak bisa tidur. Iya, nggak damai. Rumahnya besar, 1000 meter, tapi nggak bisa tidur. Itu apakah kesuksesan? Bukan bagi saya. It's not the real success. Bagi saya itu, saya lebih suka pencapaian aja. Sekarang gini, ketika kamu wisuda, ya, kamu lulus ya, Pak. Itu kesuksesan. Benar nggak? Achievement. Jangan membandingkan sukses itu harus punya pabrik 10, ya, punya hotel 5, no. Terima kasih Pak untuk inspirasinya, terutama tips and triknya yang menurut saya jauh lebih relatable dan real gitu ya. Karena kan kadang banyak ya yang Bapak tahu sendiri tadi, anak muda atau mungkin banyak yang sekarang ini beredar pengusaha itu harus flexing. Ternyata di sini terbantahkan dengan pemaparan Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak untuk datang ke Media Nawacita Indonesia. It's my honor. Dan nanti kalau misalkan ada bisnis-bisnis barunya, udah tahu nih behind dari 7 kuliner atau hotel-hotel ini sebenarnya humble. Jadi kita harus jadi CEO yang humble. Ya, mau apa yang kita sombongkan gitu kan. Sekian perbincangan kita kali ini di program Sosok Media Nawacita Indonesia. Sampai ketemu. Ya.